Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir salat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Dan mohon sebagaimana biasa bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang maqalah keempat dari bab thulathi kitab Nasihatul Ibad. Malam ini kita akan membahas maqalah yang kelima dari bab thulathi. Kalau bab keempat maqalah keempat bab thulathi kemarin merupakan maqalah dari Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Maqalah yang kelima ini dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat setelah Utsman bin Affan atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah yang kelima an Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa karraballahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi julukan atau doa karramallahu wajhah ini untuk Ali bin Abi Thalib, ya. Dawuhnya Ali bin Abi Thalib, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasyuhli yakfika ta'atu syuhlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan.
ada 3 poin ya. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu dan karramallahu wajhah. Yang pertama, inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia, yakfikal islamu ni'matan, cukuplah Islam itu sebagai nikmat bagimu atau untukmu. Yang kedua, wa inna minasyughli yakfikat ta'atu syughlan, dan dari sekian banyak kesibukan cukuplah taat itu sebagai kesibukanmu. Dan yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan, dan sesungguhnya dari sekian banyak ibrah atau pelajaran, maka cukuplah kematian itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagimu. Mari sekarang kita bahas ya apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali ini. Mungkin malam ini hanya bagian yang pertama saja ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kajian-kajian ini untuk hari-hari berikutnya. Saya ulangi lagi, yang pertama ini sahabat Ali ngendika, inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia, yakfikal islamu ni'matan, cukuplah atau mencukupilah Islam itu sebagai nikmat bagimu. Ya. Bapak dan ibu-ibu, ya, kita semua kan tahu ya, nikmat dunia itu kan sangat banyak sekali kan ya. Sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Ya, saya kira kita semua sudah sering dengar ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau sekiranya kamu itu ingin menghitung nikmat Allah, ya, la tuhsuha, ya, kamu tidak akan mampu menghitungnya, ya. Ya, karena ya saking banyaknya itu. Ya. Nah, Sayyidina Ali ngendiko, meskipun nikmat itu begitu banyaknya ya, tapi kok beliau menyatakan ya, Islam itu sesungguhnya sudah mencukupi sebagai nikmat bagimu itu. Wah, ini kan luar biasa ini ya, pernyataan yang sangat luar biasa ini. Ya. Nah, tentu saja kita bertanya ya, mengapa itu kok Islam sampai dinyatakan oleh Sayyidina Ali sebagai nikmat yang sudah mencukupi bagi kita, sementara nikmat yang lain itu banyak sekali ya. Nah, ini saya bacakan bagian berikutnya yang merupakan syarah ya dari Imam Nawawi ya. Penjelasannya begini ya. Fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi, karena sesungguhnya seagung-agung nikmatnya Allah ya, lil abdi, untuk
hambanya, ikhrajuhu lahu minal adami, yaitu ketika Allah mengeluarkan orang yang diberi nikmat itu, yaitu al-abd itu, hamba itu ya, minal adami, dari ketiadaan ilal wujud, dari ketiadaan menjadi ada ya. Jadi minal adam bil ain ya. Jadi adam itu tidak ada, lawan dari wujud ya. Kalau pakai alif, Adam itu nabi, nama nabi Adam ya. Nah, jadi ada ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat terkenal sebenarnya, tapi pernah dipahami secara salah. Pernah dipahami secara salah ya. Ada seorang yang pidato saking semangatnya, mungkin dia tidak paham betul maknanya begitu ya. Menyitir ungkapan yang sangat terkenal itu, wujuduhu ka'adamihi ya. Jadi dia terjemahkan dengan wujude kaya Nabi Adam. Wujude kaya Nabi Adam. Ya kan betul kalau diterjemahkan wujuhu ka'adamihi itu wujudnya kaya Nabi Adam, tapi sebenarnya teks dari kalimat itu bil ain ya, dengan ain. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya itu sama dengan tidak adanya. Ada atau ya orang yang adanya itu sama dengan tidak adanya. Lalu kok diterjemahkan wujudnya kaya Nabi Adam, kan aduh banget ya. Ya. Makanya dalam bahasa Arab itu ya Allah beda huruf saja itu maknanya beda sekali ya. Oleh karena itu hati-hati kalau mengaji itu makhrajnya harus bener ya, supaya memang maknanya bener. Sebab kalau salah baca itu artinya beda ya. Jadi kalau adam ya bil ain itu tidak ada artinya. Ya. Kalau Adam pakai alif itu Nabi Adam itu nama Nabi yang pertama itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita mendengar kata wujuduhu ka'adamihi, itu maksudnya adalah ungkapan yang menyatakan wujudnya itu sama dengan tidak adanya. Ya. Onone orang genepi, orang onone orang ngurangi gitu. Nah itu. Nah kita jangan sampai jadi orang yang seperti itu ya. Kalau bisa jadi orang itu ya betul-betul keberadaannya itu ya diakui. Kalau kita tidak ada ya dirasakan ketiadaannya ya, sehingga dicari ya, kan begitu ya. Tapi kalau sudah jadi orang tuh kok tadi wujudu ka'adamihi wa onone ora dianggap, ora onone wis ora diperhatikan, wah itu ya jangan sampai seperti itu kalau bisa ya. Ya ini sekedar selingan saja ya, sekedar selingan. Jadi sekali lagi ini yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ketika mensyarahi inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'amatan itu, beliau yang pertama sekali menyatakan bahwa di antara nikmat yang teragung ya, ini beliau menyebut ada dua. Yang pertama adalah nikmat ketika Allah menciptakan kita itu dari ada menjadi tidak ada menjadi ada itu ya. Kita ini kan dulu nggak ada ya, lalu kemudian ada ya. Dan keberadaan kita itu ya
meskipun toh memang itu merupakan ciptaan Allah, ya, tetapi tentu saja melewati kedua orang tua kita. Ya. Itulah makanya Allah lalu memerintahkan kepada kita itu untuk anishkurli wali walidaika. Ya. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku karena tadi sudah diciptakan dari tidak ada menjadi ada itu lewat ibu dan bapak kita. Ya. Makanya juga kalian harus bersyukur kepada kedua orang tua kalian itu. Ya. Ya. Oke, ya. Nah, lalu yang kedua, nikmat yang terbesar menurut Imam Nawawi itu adalah wa ikhrajuhu min dzulumatil kufri, dan ketika Allah mengeluarkan seseorang dari kegelapan kekufuran, ya, ila nuril islami, ya, kepada cahaya Islam, ya. Nah, nikmat yang kedua ini adalah nikmat yang berupa Islam itu. Ya. Kita ini dulu kan semula tidak beragama, ya. Kufur. Lalu Allah kemudian menurunkan petunjuknya yang berupa al-Islam, agama Islam, dan ketika kita kemudian bisa memeluk al-Islam itu oleh Imam Nawawi dinyatakan sebagai imam yang oleh Imam Nawawi dinyatakan sebagai nikmat yang terbesar, ya, yang tadi dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu sebagai nikmat yang mencukupi kita, ya. Di antara nikmat-nikmat yang lain itu yang paling bisa diandalkan ya al-Islam itu, ya. Nah, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam, ya, sebagaimana yang saya kira sudah berkali-kali kita sampaikan dan saya kira ya sudah banyak mubaligh yang menyampaikan, itu merupakan agama yang oleh Allah sendiri dinyatakan sebagai agama yang diridhoinya. Ya. Saya kira bapak-bapak apal yaitu, ya, ayat Al-Quran yang sering dinyatakan sebagai ayat yang terakhir itu, ya. Dalam ayat yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari telah aku sempurnakan bagimu, ya, agamamu, ya. Wa asmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku, ya, kepadamu. Wa raditu lakumul islam madina, dan sungguh aku telah meridhai Islam itu sebagai agamamu. Ya. Jadi Islam ini oleh Allah sendiri dinyatakan sebagai agama yang diridhoi olehnya. Ya. Dalam ayat yang lain saya kira Bapak juga saya yakin apal itu karena sangat terkenal, ya, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Ya. Ya. Nah, itu dari segi Islam sebagai nama agama yang Allah ridhoi, yang Allah nyatakan sebagai mana yang ada dalam Al-Quran itu, ya. Dan itu saya kira kita yakini semua, ya. Tidak hanya saya kira, kita yakin semua akan hal itu. Nah,
Dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa dalam rangka untuk memahami Islam itu, ya, kita bisa pahami bahwa Islam itu kalau dari segi bahasanya itu bisa bermakna banyak, ya, yang merupakan bahasa Arab yang merupakan turunan dari kata-kata sin, lam dan mim itu, ya. Salama, salima itu, ya, itu maknanya banyak itu. Ya. Di antara makna yang banyak itu Islam itu bisa berarti menyerahkan diri, ya. Lalu atau memasrahkan diri, ya. Lalu yang makna lainnya bahwa Islam itu bermakna damai, kedamaian. Ya. Lalu Islam itu juga bermakna keselamatan. Ya. Lalu Islam itu juga bermakna kesejahteraan. Banyak sekali maknanya. Nah, dari kandungan makna yang ada dalam Islam itu secara umum lalu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita, ya, pemeluknya itu untuk betul-betul mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya itu penyerahan diri itu. Ya. Nah, dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah maka seorang muslim lalu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita sudah dengan Islam itu mendapatkan itu semua, ya berarti ya memang wajar kalau Sayyidina Ali itu kemudian menyampaikan bahwa yang namanya Islam itu merupakan nikmat yang akan mencukupi bagi kita semuanya itu. Ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain itu. Dan wajar kalau kemudian sekali lagi Imam Nawawi menyatakan bahwa di antara nikmat yang paling agung itu adalah ya Islam itu. Ketika kita yang semula kufur menjadi Islam, yang semula tidak beriman menjadi beriman, itu yang merupakan hidayah yang diberikan Allah kepada kita itu. Dan itulah hidayah yang terbesar memang, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi saya kira jelas ini ya, kita bisa memahami kenapa kok yang namanya Islam itu merupakan nikmat yang mencukupi untuk kita semuanya ini. Atau nikmat yang terbesar untuk kita itu dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Ya. Ada juga sih yang membagi nikmat itu dari segi penerimanya, ya. Ya, jadi nikmat kehidupan itu yang pertama gitu, ya. Nikmat hidup itu luar biasa karena semuanya bermula dari hidup itu. Kalau kita sudah ada hidup tidak bisa merasakan nikmat yang lain. Jadi kehidupan itu merupakan pangkal dari kita bisa menikmati kenikmatan yang lain itu. Makanya nikmat kehidupan tadi, ya, kita dicipta oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, itu nikmat yang besar itu. Ya. Kita bisa menikmati jangan menyebut merek ya, air jernih ini kan ya karena kita hidup kan ya. Kalau mati bisa enggak? Ya enggak bisa ya. Menikmati ya enaknya sate, enaknya gulai itu ya kalau hidup. Apalagi kok sampai mati, wong baru sakit aja itu jadi nggak enak semua kok itu. Ya,
Nah, itu ya, apalagi mati tidak bisa sama sekali menikmati. Jadi makanya Imam Nawawi luar biasa ini ketika menyatakan bahwa yang namanya nikmat yang terbesar itu salah satunya adalah hidup itu ya. Jadi diciptakan dari tidak ada menjadi ada itu. Ya. Makanya harus kita syukuri, Ya. Nah caranya untuk mensyukuri nikmat kehidupan ini ya dengan menjalankan fungsi kehidupan kita itu, tugas kehidupan kita. Ya. Tadi pagi baru saja ya Pak Fadil, tadi pagi atau kemarin ya Pak Fadil menyampaikan bahwa fungsi hidup manusia, tugas hidup manusia itu hanya 2 saja. Yang pertama tugas ibadah, yang kedua tugas khilafah. Ya, ibadah itu ya ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, tugas khilafah itu ya tugas mewakili Tuhan di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini. Ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk menjaganya, ya, termasuk mengembangkannya, termasuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, itu memang tugas kita di muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Ya. Lalu nikmat yang lebih tinggi di atasnya itu adalah nikmat kemerdekaan, ya. Ya, karena apa? Karena kalau nikmat hidayah iman tadi, nikmat kehidupan tadi itu oleh Allah diberikan kepada semua makhluk hidup. Tapi kalau nikmat kemerdekaan hanya diberikan kepada manusia saja. Jadi makanya nikmat kemerdekaan itu lebih tinggi nilainya daripada nikmat kehidupan. Ya. Makanya kita dengan ini kita bisa memahami kenapa kok dulu para pejuang-pejuang kita itu rela untuk mengorbankan hidupnya demi mencapai kemerdekaan. Karena apa? Karena nikmat kemerdekaan nilainya lebih tinggi ketimbang nikmat kehidupan. Ya. Makhluk lain tidak diberi kemerdekaan, yang diberi kepada hanya manusia saja. Nah, nikmat yang tertinggi itu ya, setelah kehidupan kemerdekaan adalah nikmat Islam itu, nikmat iman itu. Ini dari segi jumlah yang menerima ya. Kalau hidup tadi diberikan kepada semua makhluk hidup, ya, lalu kemudian nikmat kemerdekaan hanya diberikan kepada manusia saja, selain manusia tidak diberi. Ya. Kalau nikmat Islam ini lebih khusus lagi diberikan oleh Allah hanya kepada sebagian kecil saja manusia. Ya. Kurang lebih hanya 1/3 saja dari seluruh penduduk dunia ini. Makanya harus kita syukuri. Ya. Nah, cara mensyukuri Islam sebagai agama itu ya diantaranya ya tadi itu ya. Kita harus betul-betul meyakini bahwa Islam itu merupakan agama yang memang Allah berikan kepada kita, tuntunkan kepada kita, yang akan menjamin kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ragu, ya, jangan sampai ragu. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Ya, itu pesan Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Baqarah yang awal itu juga Allah menjelaskan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Ya. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kita harus yakin betul itu tentang kebenaran Al-Quran itu, tentang ajaran Islam itu. Nah, lalu yang kedua, tentu saja Islam ya yang kita peluk itu ya jangan hanya kemudian lalu dipeluk saja, diyakini saja, wah Islam itu hebat, Islam itu benar, Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, yang tertinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi darinya, segala macam keyakinan bagus-bagus itu bagus sudah. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Islam yang sudah kita yakini itu harus kita amalkan. Ya. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ajarannya. Ya. Ya.
Islam memerintahkan kita untuk sholat, ya kita sholat. Islam memerintahkan kita membayar zakat, kita ya bayar zakat. Islam memerintahkan kita untuk berpuasa, kita ya berpuasa. Ya. Islam memerintahkan kemarin baru saja kita berkorban, kita ya berkorban. Dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian pula larangannya kita hindari. Islam melarang kita mencuri, kita ya tidak mencuri. Islam melarang kita apa? Berzina, kita tidak berzina. Islam melarang kita untuk tidak menggunjing orang lain, berbuat jahat. Ya, itu semua kita tinggalkan karena larangan. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi sekali lagi kita harus meyakini Islam sebagai agama yang hak di sisi Allah. Lalu yang kedua kita harus amalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga jangan lupa kita harus juga mengilmui Islam. Ya. Jadi mengilmui Islam ini, mempelajari Islam ini sangat penting bagi orang Islam. Ya. Karena apa? Karena dengan mempelajari Islam itulah kita akan bisa melaksanakan Islam. Kalau kita tidak mempelajari Islam, bisa enggak kita melaksanakan Islam? Enggak bisa kan ya. Untuk bisa sholat kita harus tahu ilmunya sholat. Untuk tahu sholat berarti harus apa? Harus belajar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya yang namanya mengilmui Islam itu penting, mengaji itu penting. Makanya kita di masjid kita ini Masya Allah ya, habis subuh ngaji, habis maghrib ngaji, dalam rangka untuk menjadikan kita supaya dicatat benar-benar sebagai umat yang taat di dalam melaksanakan agama, yang diantaranya yaitu menuntut ilmu itu. Dan hanya dengan menuntut ilmu itulah kita akan mendapatkan ilmu, dan kalau kita dapat ilmu, insya Allah ada peluang untuk melaksanakan Islam. Dan kalau kita sudah melaksanakan Islam, ada peluang untuk diterimanya amal kita. Ya, itulah sebabnya maka Nabi kita mengatakan, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis taklim, itu dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Ya, nah mudah-mudahan kita ini semuanya dimudahkan jalannya menuju surga itu. Yang keempat, ya. Di antara cara mensyukuri Islam yaitu dengan mendakwahkan Islam. Jadi Islam yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian didakwahkan Nabi sampai kemudian menyebar kemana-mana, ya. Dan alhamdulillah termasuk sampai kita yang di Ngalian ini juga meluk Islam, ya. Itu harus kita syukuri, dan di antara cara mensyukurinya ya menyebarkan kembali Islam itu kepada orang lain. Ya. Kita ajakkan Islam itu kepada orang lain. Ya. Nah, begitu. Ya. Tidak untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau kita baik, jangan hanya baik diri kita sendiri. Kalau kita bahagia, jangan kita yang bahagia sendiri. Kalau kita sejahtera, jangan kita sejahtera sendiri. Itulah maknanya menebarkan Islam itu, dan juga menebarkan salam. Ya. Itulah sebabnya maka Nabi itu sampai mengatakan, kenapa kalau ada orang Islam bisa makan kenyang, sementara ada tetangganya yang lapar kok sampai tidak tahu, itu dianggap tidak sempurna imannya itu. Ya, jadi seorang Muslim harus jangan egois, intinya begitu. Jangan dumeh aku selamat, koncoku jebur jurang ora apa-apa, itu jangan, tidak boleh itu. Ya. Kalau ada teman kita yang jatuh, kita angkat. Kalau ada teman kita yang mau jatuh ke jurang, kita tarik, kita tolong. Ya. Jangan sampai kita wis ben sing penting aku kan kepenak. Wong liya arep mlebu got ya wis ben wae ya. Kira-kira itu jangan seperti itu, tidak boleh itu. Sebagai seorang muslim bersikap seperti itu tidak boleh, ya. Itulah makna menebarkan Islam, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan, menebarkan keselamatan untuk umat manusia itu. Ya. Nah yang terakhir, ya, Bapak dan Ibu-ibu, di dalam berislam itu tidak mudah loh ya. Mengimani Islam tadi juga tidak mudah.
banyak godaan, banyak tantangan. Belajar tentang Islam juga tidak mudah, banyak tantangan, banyak godaan. Ya. Maunya itu males saja itu kan ya. Maunya kan males ya tuh. Enakan di rumah kan ya, ketimbang dengerin di masjid seperti ini kan ya. Ya. Maunya males ya. Lalu apalagi ngamalkan Islam juga berat atau ringan Pak? Berat ya. Puasa itu berat loh. Jangan dikira nggak berat ya. Zakat itu berat loh, jangan dikira nggak berat. Sholat berat nggak? Oh berat ya, subuh-subuh harus bangun ya. Itu berarti butuh apa? Ya butuh perjuangan. Ya. Demikian pula mendakwahkan Islam itu juga berat. Makanya semuanya itu butuh perjuangan, butuh sabar. Ya. Dalam mengimani Islam butuh sabar, dalam mengamalkan Islam butuh sabar, dalam mempelajari Islam butuh sabar, dalam mendakwahkan Islam butuh sabar. Ya. Makanya intinya adalah sabar di dalam menjalankan Islam tadi itu, sabar di dalam berislam tadi itu. Nah kalau kita sudah menjalankan yang 5 itu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa dicatat sebagai orang yang mensyukuri Islam sebagai nikmat itu. Yang merupakan yang merupakan nikmat yang terbesar itu. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi poin yang pertama dari pengantikannya Sayyidina Ali ini adalah bahwa Islam merupakan nikmat yang terbesar yang itu cukup bagi kita ya, di dalam mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan ya di dunia ini maupun di akhirat kelak ya. Oleh karena itu harus kita syukuri betul-betul ya, harus kita syukuri ya. Nah, mensyukuri Islam tadi ya sebagai nikmat tadi ya diantaranya dengan 5 hal yang sudah saya sampaikan tadi itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita oleh Allah ya mudah-mudahan lah ya dicatat sebagai orang yang betul-betul bisa dan mau mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan begitu juga kita nanti oleh Allah diberi kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan ya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini ya sampai di sini pengajian kita. Maaf ya, rupa-rupanya ya tidak seperti biasanya ya. Rupa-rupanya masih belum ini ya, belum fit betul Pak ya, rasanya kayak ya sampai ngomong kayaknya maunya salah-salah aja gitu rasanya ya. Iya. Tapi mudah-mudahan segera sehat betul ya. Jadi terima kasih ya atas doa dan perhatian bapak-bapak semuanya ya, sehingga ya alhamdulillah lah ya meskipun dirawat di rumah sakit tapi tidak lama dan hanya 3 hari aja Pak kemarin Pak, hanya 3 hari saja ya, dan alhamdulillah ini sudah bisa ngaji kembali ya. Kemarin Sabtu sudah pulang ya, ini Sabtu ini Rabu, jadi sudah agak lama sebenarnya tapi kok masih belum belum fit betul ya. Nah, mudah-mudahan mohon doanya ya, mudah-mudahan segera pulih total ya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya juga sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.